Palembang sebagai kota metropolitan memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Saat ini, kota Palembang tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Berbagai sarana dan infrastruktur kini tengah dibangun. Hal ini pula berdampak pada pengembangan objek wisata untuk memanjakan tamu yang hadir pada perhelatan olahraga terbesar di Asia pada Agustus mendatang. Selain beberapa objek wisata yang sedang dikembangkan, kota Palembang juga memiliki objek wisata yang dapat menjadi pilihan wisatawan yang berkunjung ke kota Pempek. Penasaran apa saja objek wisata alam di kota yang mulai mendunia sejak SEA Games 2011 ini? Berikut 5 objek wisata alam di kota Palembang versi video 5. Danau Jakabaring Sport City. Danau Jakabaring berlokasi di Komplek Olahraga Jakabaring Sport City atau JSC Jakabaring, Palembang. Danau Jakabaring sejatinya merupakan satu dari belasan venue olahraga di JSC. Berada di atas lahan seluas 64 hektar, memiliki panjang 2.300 meter dan lebar 150-300 meter. Danau Jakabaring ternyata menjadi wisata alam primadona bagi warga kota Palembang dan sekitarnya, bahkan wisatawan yang berkunjung dari luar kota Palembang. Keindahan Danau Jakabaring tidak perlu diragukan lagi. Wakil Presiden RI Yusuf Kala bahkan tidak segan menguji danau yang bakal bersebelahan dengan sirkuit MotoGP ini. Gubernur Sumsel Haji Alex Nurdin mengklaim Danau Jakabaring merupakan danau buatan terindah di Asia. Hal ini menurutnya karena beberapa petinggi atau Dewan Olahraga Asia dan Dunia mengakui kualitas Danau Jakabaring yang berwarna biru langit layaknya air laut. Untuk menikmati keindahan Danau Jakabaring, pengunjung dapat datang ke kawasan JSC pada pagi maupun sore hari. Jika tidak ingin repot membawa peralatan dan perlengkapan wisata, pengunjung dapat menyewa sepeda dan tikar sebagai alas tempat beristirahat di tepi danau. Dengan keindahan danau yang sangat menggoda, sayangnya pengunjung tidak diperkenankan berenang dan mandi di Danau Jakabaring, keselamatan pengunjung. Jika ingin merasakan sensasi menyantap kuliner menghadap pemandangan danau, di sekitar Danau Jakabaring terdapat sejumlah food truck yang menyediakan makanan cepat saji dan harga terjangkau. Yang pasti, Danau Jakabaring merupakan tempat yang instagramable bagi yang hobi bersuah foto karena terdapat sejumlah tempat atau latar foto yang sangat indah, seperti taman, wisma atlet, dan menara tempat perlombaan water ski. Sungai Musi. Kalau yang satu ini pasti sangat familiar bagi masyarakat kota Palembang. Sungai Musi dan Jembatan Ampera merupakan dua ikon yang sangat melekat pada kesan terhadap kota Palembang. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera. Sungai Musi mengaliri kota Palembang menjadi pemandangan tersendiri karena terdapat sejumlah objek wisata. Beberapa objek wisata tersebut diantaranya Plaza Benteng Utobesa, Kampung Bawah Buncit, Kampung Kapitan, dan Kampung Arab Al-Munawar. Dari berbagai objek wisata tersebut, pengunjung tidak hanya dapat menikmati pemandangan Jembatan Ampera saja, melainkan juga Jembatan Musim 4 dan Musim 6 yang sedang dalam proses pembangunan. Ada pula perahu terapung di Plaza BKB yang menawarkan berbagai macam menu khas Sumatera Selatan, khususnya Palembang yang siap memanjakan pengunjung yang ingin menikmati aliran dan riakan naik Sungai Musi. Untuk semakin memperindah dan memperkaya objek wisata di tepi sungai, pemerintah kota Palembang kini telah membangun wahana air mancur. Di antaranya air mancur yang disebutkan dari mulut Lulu Lido, air mancur menari di dekat Kampung Kapitan, dan air mancur Jembatan Ampera layaknya Banpo, jembatan air mancur di Seoul, Korea Selatan. Apalagi jika kereta ringan atau light rail transit rampung, pemandangan Sungai Musi semakin ciamik dengan moda transportasi kereta yang melintas di atas sungai. Taman Hutan Puntikayu. Tidak selamanya kawasan hutan terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Hutan wisata Puntikayu misalnya. Hutan yang memiliki luas lahan sekitar 39,9 hektar ini justru berlokasi di tengah-tengah kota Palembang.
Berdasarkan catatan dari pengelola, hutan wisata Putih Kayu memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Dari jenis flora, hutan wisata Putih Kayu ditumbuhi berbagai jenis tanaman, seperti pinus atau Pinus mercusi, akasia atau dalam bahasa latinnya Acacia mangium, mahoni, Swietenia swageri, talog, Muntingia calabura, dan kulai atau Alstonia grandensis. Dibuka setiap hari mulai pukul 8 hingga 14.00, pengelola hutan wisata Putih Kayu juga kerap melaksanakan fungsinya sebagai sarana edukasi dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti program tanaman pohon, pengamatan satwa, hingga paket wisata anak cerdas. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memperkenalkan anak-anak dan kekayaan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dari kegiatan tersebut diharapkan tumbuh kepedulian dalam diri anak-anak sehingga muncul keinginan untuk terus menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Danau buatan air Telaga Tanjung Senai berada di daerah Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Telaga ini cukup tersembunyi dari jalan raya sehingga belum banyak terpublikasi, yaitu Tanjung Senai yang bisa ditempuh tak lebih dari 45 km dari kota Palembang, atau dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari kota Palembang. Juga hanya berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Indralaya. Objek wisata yang biasa dijuluki Pesona Tanjung Senai ini bisa ditempuh dengan berbagai macam kendaraan darat. Salah satu ikon yang paling banyak dijadikan spot atau background foto oleh para wisatawan adalah Jembatan Pesona Tanjung Senai. Jembatan kuning dengan panjang kurang lebih 100 meter yang membentang menghubungkan 3 desa, diantaranya Desa Sejarah Sakti, Desa Sangkatiga, dan Indralaya. Di sini pengunjung juga akan banyak sekali menemukan kerbau yang digembala sehingga makin menambah nuansa pedesaan di tempat ini. Di Tanjung Senai ini juga terdapat kompleks perkantoran yang sangat luas dan besar, yaitu kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Tepat di depan area perkantoran ini, pengunjung akan banyak menemukan danau indah mengelilingi area perkantoran air besar ini. Bisa dijadikan tempat berenang dan membuat objek wisata buatan ini terlihat indah. Orang untuk bersenang-senang sambil menikmati pemandangan sekaligus berpiknik di pinggir danau. Sebenarnya Tanjung Senai ini adalah tanah galian yang berupa hamparan rawa dan tanah kosong yang terbentang luas dengan dipenuhi rerumputan hijau. Namun sangat terlihat menarik untuk dikunjungi dan banyak dijadikan spot foto untuk wisatawan yang penasaran dengan objek wisata buatan ini. Bahkan banyak fotografer yang menjadikan spot favorit untuk foto pra-wedding. Selain itu, di hari libur banyak mereka yang sengaja datang untuk berpiknik menghabiskan
menghabiskan waktu bersama teman-teman ataupun keluarga. Biasanya, Tanjung Senai akan ramai dipenuhi masyarakat dan wisatawan pada sore menjelang malam hari. Karena di waktu itulah, masyarakat bisa menikmati panorama pemandangan di lokasi yang tampak awan kemerahan dan degradasi oranye dan biru langit yang indah, seiring tenggelamnya matahari di waktu senja.